Sahabat KMFis TV, Madura Insight kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terhangat, inspiratif dan menarik selama sepekan dari berbagai ragam program di KMFis TV. Bersama saya, Leili Rahmawati, ini dia Madura Insight selengkapnya. Kami awali dari program sport. Setelah laga kontra Persija Jakarta ditunda, Madura United langsung berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan BRI Liga 1 2021-2022. Madura United langsung mengalihkan konsentrasi terhadap pertandingan selanjutnya pada pekan ke-25 BRI Liga 1 2021-2022. Ialah kontra Persiraja Banda Aceh di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali pada hari Senin 14 Februari 2022. Langkah tersebut diambil lantaran pertandingan Madura United pada pekan ke-24 BRI Liga 1 2021-2022 kontra Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali ditunda. Penundaan yang dilakukan PT Liga Indonesia Baru karena Persija Jakarta diterpa badai wabah COVID-19 hingga pemainnya kurang dari 14 skuad. Sebelum fokus bersiap melawan Persiraja Banda Aceh, pelatih Madura United Fabio Lefundes menggelar game internal di lapangan Penataran Agung Bali pada hari Kamis 10 Februari 2022. Fabi mendesain game internal itu dengan dua tujuan, ialah memberikan game conditioning terhadap anak asuhnya, serta mengobservasi Fahrudin Arianto dan kolega. Langkah kedua diambil dengan alasan sebagai dasar menentukan proses peningkatan performa pemain, sebab sepekan lebih latihan Madura United tidak maksimal. Selanjutnya dari program Quick News. Warga desa Karangpenang merasa dijebak untuk melakukan laporan dugaan pemotongan bansos PKH di Kabupaten Sampang. Pelapor dugaan kasus pemotongan bansos program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Hosnami mengaku terjebak saat melakukan pelaporan ke Polres Sampang pada hari Minggu 6 Februari 2022. Sebab sebelumnya tidak terbesit dalam benak pikirannya akan hanya diperalat sebagai pelapor. Dia mengaku diajak oleh salah satu oknum tokoh di dusunnya bernama Sumarrah dengan dalih bansos PKH yang belum cair bisa dicairkan di kota Sampang. Dia menceritakan bersama 5 orang KPM lainnya dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan persoalan bansos PKH. Kemudian disuruh untuk tanda tangan meskipun tidak mengetahui pasti terkait isi secara keseluruhan dari surat yang ditandatangani. Bahkan kartu itu dikumpulkan ke salah satu oknum yang bukan bagian dari perangkat desa. Selama ini oknum tersebut dipercaya para tetangga yang menerima PKH untuk mengumpulkan kartu atau ATM sebab beralasan akan disetor ke perangkat desa. Sementara itu, pendamping PKH Desa Karangpenang Oloh Zainullah mengatakan pencairan bansos PKH di wilayahnya sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan. Bahkan setiap bulan rutin mengadakan pertemuan bersama KPM untuk membicarakan persoalan atau kesulitan yang dialami penerima bantuan. Zainullah mengaku kaget dengan adanya pemberitaan yang menyebutkan ada pemotongan bansos PKH di Karangpenang Oloh. Padahal selama 2 tahun menjadi pendamping PKH di desa tersebut, belum pernah ada intervensi atau campur tangan dari pemerintah desa. Sebelumnya, 6 orang KPM PKH asal Karangpenang Oloh didampingi LSM Forum Madura Bersatu mendatangi Mapolres Sampang pada hari Jumat 4 Februari 2022. Mereka melaporkan dugaan pemotongan bantuan PKH. Beralih ke program Harmoni. Konten kreator cantik Pamekasan, Ervin Hidayat, berbagi pengalaman mengais rezeki dengan memanfaatkan media sosial dan keahliannya di bidang kecantikan. Berawal dari kegabutan, gadis Pamekasan Ervin Hidayat bisa dikategorikan sukses menjadi konten kreator hingga menjadi ambasador kecantikan dari brand ternama Wardah. Padahal perempuan berusia 21 tahun itu bercerita hanya sebatas iseng mengisi kegabutannya di masa COVID-19 pada tahun 2020 dengan membuat konten-konten kecantikan. Namun siapa menduga hal itu bisa menjadi ladang penghasilan baginya. Ervin tidak sebatas bermodal secara fisik yang mendukung atau bisa dikatakan cantik, namun dia memfusikan kelebihannya itu dengan skill makeup yang juga mumpuni. Mahasiswi Universitas Surabaya ini berharap bisa terus berkembang dan memiliki keinginan bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan konten kreator kecantikan lainnya, terutama di Madura. Informasi terakhir dari program Madura Podcast.
KM Hafiz TV memiliki cara tersendiri untuk merayakan Hari Pers Nasional 2022 yang diperingati setiap tanggal 9 Februari. KM Hafiz TV menggelar program Madura Podcast dengan disiarkan secara langsung dengan tajuk Seharian Bersama KM Hafiz TV pada hari Rabu 9 Februari 2022. Acara dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2022 itu mengupas tuntas kisah inspiratif hingga kehidupan wartawan dan industri media dengan menghadirkan 7 narasumber. Seperti halnya materi pertama, ialah guna meneladani karir dalam dunia jurnalistik dari Direktur Utama Kabar Madura Group Hairul Anam. Dia tidak ujuk-ujuk berada di jabatan strategis, melainkan mengawali karir sebagai loper pada saat masih duduk di bangku kuliah. Berbeda dengan materi kedua, yang bersama dengan Ketua LPM Aktivita IAIN Madura, Syamsul Arif Nababan. Bersama jurnalis kampus itu, mengupas tuntas soal produktivitas jurnalis kampus hingga isu-isu yang sering dikawal di dalam dinamika kampus. Materi ketiga mengangkat soal perwajahan Madura United 2022. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Ziaul Haq yang didatangkan. Buka-bukaan soal proyeksi tahun ini, mulai dari gebrakan Madura United Football Academy hingga e-sport. Tidak sebatas menghadirkan narasumber laki-laki, namun juga mendatangkan wartawan perempuan, ialah Gita Larasati. Wartawan cantik itu berbicara banyak hal soal tantangan wartawan perempuan, seperti halnya saat dibenturkan dengan keluarga. Dalam kesempatan merayakan Hari Pers Nasional itu, KM Hafiz juga mengupas tuntas Top of Mind Pamekasan bersama dengan Kabid KIP Dinas Komunikasi dan Informatika Pamekasan, Arif Rahman Syah. Serta KM Hafiz TV mengupas seputar uji kompetensi wartawan dan industri media bersama dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pamekasan Tabri S. Munir. Tidak hanya soal seputar dunia jurnalistik dan kisah inspiratif wartawan, melainkan juga terdapat materi yang berorientasi terhadap pelatihan, seperti dengan Redaktur Pelaksana Kabar Madura Wawan Awaludin Husna. Bersamanya, KM Hafiz TV menyajikan pembelajaran jurnalistik modern. Demikian Madura Insight untuk pekan ini. Saya Laili Rahmawati, pamit undur diri dan sampai jumpa.